Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, kita berjumpa kembali di dalam Buletin Ismubah, khususnya untuk warga SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, juga umumnya untuk pemirsa Kamuhi TV. Tak terasa tinggal 3% lagi kita akan menghadapi penghujung 2021 dan kita akan membuka 2022. Kiranya momen ini tepat bagi kita semua untuk merefleksikan, untuk introspeksi, atau mungkin kalau di dalam Islam muhasabah. Menurut buku Mukjizat Sabar, Syukur dan Ikhlas karya Badrul Munir Bukhari, muhasabah berasal dari bahasa Arab, berasal dari akar kata hasaba yuhasibu, yang bisa diartikan menghitung. Di dalam perjalanan tahun 2021 ini, sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim pada khususnya, di dalam Islam kita dihimbau, dianjurkan untuk menghitung, untuk flashback apa yang sudah kita laksanakan, apa yang telah kita lalui. Untuk apa? Untuk peningkatan, perbaikan di tahap selanjutnya, yaitu di tahap 2022. Karena di dalam Islam jelas termaktub di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzi, kecuali orang-orang na'amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang mengerjakan kebajikan. Wa tawassaw bil haq, dan menasehati di dalam kebenaran, sobi syabar, dan dalam kesabaran. Nah, ayat tersebut menjadi pijakan kita, menjadi acuan kita untuk kita mengambil sikap bahwa di dalam Islam kita itu sesungguhnya dalam kerugian. Akan tetapi di situ dilanjutkan dengan kecuali. Tidak bagi orang-orang yang beriman. Nah, berarti di sini di dalam ayat tersebut lebih khusus mengajak kita untuk yang lebih bersifat kita sebagai makhluk Allah. Bagaimana perbaikan kita di kemudian hari agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Dengan apa? Dengan yang beriman. Kemudian menasehati dalam kebajikan dan kebenaran. Kemudian kita juga mengerjakan perbuatan yang baik. Jadi ada 3 poin. Kita beriman, mengerjakan perbuatan yang baik, dan menasihati dalam kebaikan atau kebenaran. Nah, jelas itu perintah di dalam surah Al-Quran. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Nah, terkait itu juga di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Ketahuilah, wa kullukum, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatin, atas yang dipimpin. Nah, sudah jelas berarti dari 2 hal ini, antara Al-Asr dan hadis muttafaqun alaih yang saya sebutkan tadi, ada keterkaitan. Kita harus menjadi manusia yang bisa di dalam ranah sebagai seorang muslim tidak merugi. Karena apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di mana? Di hari kiamat, di yaumul hisab. Nah, maka momentum pergantian tahun ini
bisa kita jadikan sebagai alat untuk merefleksikan diri, untuk introspeksi diri, untuk mengadakan perbaikan di kemudian hari. Islam mengajarkan kita untuk lebih baik dari hari ke hari. Entah kita sebagai seorang pelajar, kita perbaikan. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang pedagang. Ini semua akan tanpa terkecuali. Kita di dalam Islam sebagai makhluk yang dia masuk atau meyakini dalam Islam, maka harus senantiasa introspeksi, muhasabah. Tentunya introspeksi itu tidak harus setiap tahun, tetapi akan lebih baiknya setiap ada kesalahan atau setiap periode kita melakukan muhasabah atau menghitung atau merefleksikan. Nah, sungguh sangat tepat sekali di dalam pergantian tahun ini akan menjadi hal yang membuat kita untuk berpijak, melompat agar lebih baik di kemudian hari. Karena apa? Islam sudah jelas mewartakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Di situ dikatakan lil alamin, alam, bukan lil insani atau bukan untuk manusia, tapi bukan lil hayawan, bukan hanya untuk hewan, tapi jelas lil alamin, seluruh alam. Alam itu mencakup manusia, hewan dan tumbuhan, dan disitulah tanggung jawab seorang muslim. Kita harus senantiasa merefleksikan diri kita untuk lebih baik terus menerus. Karena apa? Kita harus menjadi rahmat, harus menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Oke, poinnya jelas ya. Di dalam kesempatan kali ini, di dalam kesempatan yang sungguh sangat terbatas ini, akan menjadi pijakan kita, akan menjadi titik awal kita untuk menjadi seorang muslim yang dia betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dengan apa? Dengan refleksi, dengan perbaikan, dan terus meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada keluarga, dan sebagainya. Oke, kiranya cukup. Ada kurang dan lebihnya, memang sungguh itu saya hanya sebagai manusia dan kita saling mengingatkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.